Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tuki selaku kepala sekolah SMP Mutiara 2. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf TU SMP Mutiara 2. Pertama-tama marilah kita puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, mohon izin saya Nailul Aulia, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, tentang budaya positif ada konsep utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, ya, yang biasanya selama ini kita teacher center, ya, yaitu berpusat pada guru, kita ubah menjadi student center, yaitu berpusat pada murid. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksud adalah pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran diferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kalimat profil belajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada? 6. Ya. Ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, diharapkan siswa kita selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, selanjutnya Bapak Ibu disiplin positif. Pasti Bapak Ibu pernah sering dengar ya, disiplin positif itu apa sih? Ya, selama kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada perubahan istilah yang sebenarnya kita sudah jalankan, ya, tapi mungkin istilah itu berubah, yaitu tentang disiplin positif. Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, jadi disiplin positif ini ya diharapkan siswa mampu mengikuti tata tertib atau peraturan, yaitu berdasarkan dari keyakinan diri sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh untuk melakukan sesuatu, apalagi karena takut dihukum. Seperti itu. Ya, selanjutnya disiplin positif kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Penjelasannya, nilai-nilai kebijakan dan nilai universal ini adalah, yaitu tadi profil belajar Pancasila tadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, bergotong royong,
manusia itu punya kebutuhan. Ya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu butuh ya, butuh sesuatu yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap orang pasti merasa membutuhkan kasih sayang ya, dan rasa ingin diterima keberadaannya. Misalnya siswa ingin dianggap sebagai murid ya, yang memang dihargai, betul ingin dihargai sebagai murid, lalu ingin disayang oleh gurunya, oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Penguasaan kalau ingin menguasai. Ya, contohnya misalnya dia ingin menjadi kelas. Itu adalah penguasaan. Atau dia ingin memiliki sesuatu, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu adalah penguasaan. Rasa ingin memiliki. Yang ketiga adalah kebebasan. Manusia ingin kebebasan. Ya, yang ada beberapa privasinya yang tidak ingin diganggu pasti. Ya. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri sendiri, ya, dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi, dorongan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi setiap orang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kita menjadi guru motivasinya apa? Beda-beda. Seseorang ingin menjadi sering menjadi dokter, ingin menjadi orang hebat, pengusaha ya. Motivasi masing-masing. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita luruskan yang dimaksud dengan perilaku manusia di sini adalah dalam menjalankan disiplin tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu mematuhi tata tertib atau peraturan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang diberikan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya dia mengerjakan PR, mengerjakan tugas, rajin belajar, itu biasanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, nilai yang bagus. Itu imbalan berarti ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, misalnya nilai yang mereka percaya ingin menjadi orang yang hebat. Itu untuk menjadi apa yang mereka inginkan, itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin. Ada dua nih Bapak Ibu, ada hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah konsep disiplin, tapi dengan identitas yang gagal. Kenapa kok disebut gagal? Pasti karena ada kekurangan di sini ya. Karena ada kekurangan, ada unsur negatifnya, ada dampak buruknya. Yang pertama adalah hukuman. Bagaimana hukuman ini bisa berlaku? Nah, ini akan ada akibatnya atau ada resikonya. Ya. Yang pertama adalah ketika kita menghukum siswa, ini yang akan terjadi. Yang pertama adalah menyakitkan untuk orang yang menerima hukuman. Yang kedua adalah merasa tidak nyaman karena dihukum. Pasti mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Yang ketiga adalah murid menjadi takut karena dihukum. Ya, dia takut. Yang keempat adalah memaksa. Padahal mereka tidak menginginkan dihukum, tapi karena mereka telah melanggar dan mendapatkan hukuman itu harus dipaksakan. Yang kelima adalah murid menyembunyikan kesalahan. Akhirnya menjadi tidak jujur. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman, mereka akan menyembunyikan kesalahannya. Misalnya mereka tidak mengerjakan PR di rumah. Nah, tapi karena takut dihukum, sampai sekolah mereka kerjain pagi-pagi. Mereka tidak dihukum, mereka kerjain di sekolah, bukan di rumah. Itu menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir adalah menjadi rendah diri. Anak yang sering dihukum akan menjadi rendah diri, akan dikucilkan oleh teman-temannya. Dan terakhir adalah perilaku bullying. Yang
yang diberikan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki prestasi. Nah, sedangkan yang tidak ada prestasi itu diabaikan. Nah, kira tidak adil, ya. Yang kedua merusak hubungan. Ya, terjadi kesenjangan, betul. Kesenjangan antara murid dan guru. Untuk murid yang tidak mendapatkan penghargaan, itu akan menjadi efek negatif. Mereka akan kecewa. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini ada dua jenis. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin dengan identitas yang sukses? Yaitu yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi yang pertama dengan penguatan jangka pendek. Ya, jadi dia hanya ditegur, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tapi bisa jadi itu akan berulang lagi. Misalnya dia tidak mengerjakan PR, tentunya baik kamu kerjakan aja di luar kelas atau kerjakan sampai 3 kali. Nah, itu kan cara konsekuensi karena tidak mengerjakan PR, kerjakan di sekolah tapi dengan cara yang berbeda. Itu jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga ada stimulus dan respon. Jadi ada rangsangan, ada responnya. Dan yang keempat kehilangan waktu karena perlu monitoring, karena ada tambahan waktu lagi si siswa yang harusnya kita fokus dengan yang lain, kita harus menyelesaikan masalah itu. Yang terakhir adalah kehilangan waktu memperbaiki kesalahan. Si anak tidak memiliki takut atau tidak memperbaiki kesalahannya karena dia merasa nanti kalau nggak ngerjain PR gitu aja. Jadi dia menganggap sepele. Iya. Yang kedua adalah restitusi. Dengan restitusi yang dihasilkan adalah yang pertama dari sejak yang kedua pemecahan masalahnya jangka panjang. Yang ketiga menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keempat teori kontrol. Di sini adalah teori kontrol. Jadi proses mengendalikan diri. Bagaimana untuk mencoba bersabar, menahan emosi ketika anak menghadapi anak yang bermasalah. Jadi tidak segera berubah tapi harus bersabar, mengontrol emosi. Nah, ini memang agak berat bagi kalian. Ini pasti juga sangat agak berat ya karena jarang ada pasti ada guru yang bisa menahan emosi tapi untuk sampai ke restitusi perlu prosesnya. Karena pasti ada kebenaran. Yang terakhir adalah semangat dan memperbaiki diri sendiri. Karena prosesnya itu nah ini bagaimana konteks disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah restitusi. Ya. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada pola mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada kita dalam menangani kasus siswa, bagaimana dengan hukuman, bagaimana dengan konsekuensi, dan bagaimana dengan restitusi. Kalau hukuman biasanya juga akan hukum. Nah, ini contoh kasusnya adalah siswanya tidak mengerjakan PR. Dengan hukuman biasanya guru akan menghukum, ya, misalnya dengan silakan kamu ke tiang negara, karena sama negara sebelumnya. Itu efeknya apa? Gurunya akan marah. Hubungan energi kan, dan siswanya akan menjadi takut. Tapi ini tidak akan menimbulkan efek jerah, ya, karena tidak ada efeknya juga ke PR juga ada ya. Tidak ada penyelesaian nanti yang ada. Itu hanya emosi aja karena hukuman. Yang kedua konsekuensi. Nah, di sini guru
sini yang pertama guru akan menanyakan kepada kelas, menanyakan keyakinan kelas, ya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan temannya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada namanya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini dibagi menjadi 5. Maksudnya dibagi menjadi 5. Nah, kita ini termasuk yang mana? Ya, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah sebagai teman. Yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Bedanya apa, Bapak Ibu? Nah, ini contohnya. Kalau sebagai penghukum, nah ini contoh kasusnya ketika ada anak yang tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya kita akan berbicara aku mengatakan seperti ini. Kalau yang membuat rasa bersalah, kalau yang membuat rasa bersalah, gurunya akan mengatakan seperti ini. Berapa kali buku harus memberitahu kamu? Buku kecewa sama kamu. Nah, yang mana kan kita? Lalu sebagai teman nih, kalau gurunya sebagai teman, ayo lah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini kamu salah, apa? Teman ceritanya. Ya, nanti lain kali harus tertib ya. Ya sekarang salah apa deh? Ceritanya jadi teman, ya. Atau kita sebagai pemantau nih, sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, gurunya akan mengatakan, kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu peraturan dan konsekuensinya apa? Pemantau. Jadi dia memantau kesalahan siswa. Betul. Ya, jadi dia menyadari kesalahannya kalau dipantau itu. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, ibu pernah lihat manajer kayak apa ya? Sebagai manajer, ya, si guru akan bertanya, kamu tahu kesalahannya? Dia tanya gitu nih, dia memvalidasi, kamu tahu kesalahannya? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi dilakukan lagi ke siswa untuk mencari solusi bersama. Terus sebagai manajer, kira-kira itu yang mana ya? Yang mana? Ya, ada kita umum ya, ada kita membuat rasa bersalah, ada kita sebagai teman, ada kita sebagai manajer. Kalau manajer buat ibu kepala sekolah. Ya, nah ini keyakinan kelas. Ya, sebenarnya keyakinan kelas ini secara tidak sadar atau dengan sadar kita sudah menerapkan di kelas itu ya, sudah menerapkan ketika apalagi pada saat awal tahun ajaran atau pada saat mau mulai pelajaran. Karena supaya kondusif, kita sepakati dulu nih, ya. Keyakinan kelas ini nama lainnya itu bisa diartikan sebagai tata tertib atau peraturan. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas aja namanya? Ya, apa sih bedanya? Yakin, kalau yakin kan berarti dari jalan gini ya, beda ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kenapa? Nah, itu kan keyakinan ya, supaya pada saat jatuh tidak resiko tidak tinggi ya. Nah, itu kan berarti untuk safety ya, keamanan dalam mengendarai sepeda motor. Ini dengan peraturan. Kalau kita menganggap itu sebuah peraturan, nah beda lagi. Kalau peraturan kan kalau dilanggar dia akan ditilang. Ya, itu ditilang kalau ada polisi. Kalau ada polisi dia nggak akan ditilang. Jadi kalau nggak ada polisi dia nggak akan helm. Ya, jadi artinya apa? Kalau peraturan itu akan dilanggar. Ya, nah beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kan berarti dari kesadaran diri sendiri. Kalau dari kesadaran diri sendiri tanpa dimintakan dia akan mengikuti. Karena
Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Menghindari dari penyakit, menghindari virus, iya, penyebaran udara. Nah, kalau itu diyakini, ya, kalau itu diyakini, kalau nggak ada apa namanya, biasanya itu sidak-sidak itu, ya, kalau tidak ada pemeriksaan, nah, dulu dia pakai masker ya. Kalau ada pemeriksaan nggak usah pakai masker, itu nanti peraturan ya. Beda dengan keyakinan. Kalau kita yakin memang masker itu penting, nah itu pasti pakai penggunaan. Bedanya keyakinan dengan peraturan. Bagaimana kegiatan membuat keyakinan kelas online guru dan siswa? Yang pertama adalah caranya kita berdiskusi mengenai peraturan guru dan siswa. Yang kita diskusi ini kira-kira peraturan kelas kita apa ya? Jadi kita sharing dulu supaya pembelajaran yang kondusif. Kita sepakati peraturan apa aja. Jadi jangan hanya guru yang membuat peraturan dan siswa yang nggak tahu. Akhirnya apa? Nanti siswa nggak tahu peraturan soalnya apa. Yang kedua adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah ini kita sepakati. Kita harus siap ini kalau ini adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas. Ya, nah ini contoh. Ini contoh keyakinan untuk kelas 9 misalnya. Yang pertama adalah disiplin waktu. Berarti kan bisa saja waktu masuk, waktu istirahat, pulang, waktu dalam mengerjakan tugas, ya. Saling menjaga kebersihan dan kenyamanan. Berarti kan harus pikir, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kalau pulang harus bersih kelasnya. Yang ketiga adalah gemar membaca dan bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah berupa pernyataan yang universal, artinya secara umum, lalu dibuat dalam bentuk positif. Ya, diusahakan ketika membuat keyakinan kelas kita gunakan kata-kata yang positif dulu. Ya, diupayakan hindari kata jangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalau dalam ilmu PLT kalau dilakuin ya sama anak ya, jangan buang sampah sembarangan ya, mau buang sampahnya. Jangan lari dia kalau ya. Nah jadi hindari kata-kata yang bentuknya negatif. Misalnya tadi tentang kebersihan ya, misalnya jagalah kebersihan, hindari terus ya. Maksudnya jangan coret-coret tembok, misalnya jangan coret-coret meja, gitu. Sedikit kata ada yang mudah diingat ya tadi misalnya tepat waktu, diberi waktu. Nah itu kan gampang diingatnya ya, mudah diingat kalau siswa. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, jadi kita sesuaikan juga. Jangan sampai anaknya dikasih keyakinan kelas tapi yang dia tidak sanggup untuk mengikutinya. Yang kelima, semua warga sekolah dilibatkan. Siapa itu warga sekolah? Guru, siswa, wali murid, warga sekolah ya. Jadi seluruhnya, ya tidak hanya murid dan guru saja, tapi orang tua juga dilibatkan supaya tahu keyakinan di kelasnya apa. Yang terakhir adalah bersifat abstrak. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu penerapan cara dalam mengatasi masalah untuk siswa. Misalnya tadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau ada siswa yang tidak menggunakan aktivitas sekolah. Nah, bagaimana caranya? Jika menggunakan restitusi, yang pertama adalah validasi tindakan kesalahannya, lalu menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi yang pertama adalah cara memvalidasi. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Ya, lalu yang
tersepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bukan kita membela ya, bukan kita membela, tapi artinya kita memahami kalau dia melakukan ini itu pasti punya alasannya. Misalnya anak yang sering tidur di kelas, dia sering tidur, kita tanya, pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering tidur di kelas, misalnya. Ya entah dia karena keluarnya sering main game atau dia berdua orang tua. Jadi kita langsung jangan judge kamu salah. Kamu sudah tidur di kelas, kamu melanggar aturan, itu namanya pendukung. Kalau di sini dengan segitiga restitusi ini yang diterapkan adalah dengan posisi yang manajer. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Sedikit saya tanyakan, suaranya nggak ini ya. Ya mungkin saya lanjutkan aja videonya, bukan suaranya. Nah terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, dalamnya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai kamu, ya, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah menurut standar minimum pendidikan. Jadi pada intinya kita diharapkan menjadi yang anak murid kita atau di posisi yang manajer, jadi yang tidak menyudutkan, tidak menghukum, dan juga tidak memberikan penghargaan. Ya baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya. Kalau saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.